jangan malu bertanya, karena bertanya itu malunya setengah menit, pinternya seumur hidup. Katakanlah, orang yang bertanya jadi pinter. Makanya Kick Andy Noya dibayar, tugasnya bertanya. Oprah Winfrey dibayar, tugasnya bertanya. Karena bertanya memimpin. Yang ketiga, bagaimana kita memperoleh hikmat, mencari dan mengejar hikmat. Amsal 2:4 dalam versi mudah dibaca. Carilah hikmat seperti perak dan carilah itu seperti harta yang tersembunyi. Maka engkau akan memperoleh pengertian dan takut akan Tuhan dan mendapatkan pengenalan akan Tuhan. Tuhan suruh kita cari hikmat. Mencari itu unsurnya berusaha. Anda kalau kehilangan handphone, Anda gak mungkin tinggal diam. Anda gak mungkin berdoa, Tuhan kirim handphone itu kembali. Tuhan akan ngomong gini, hei yang punya kaki, itu yang mendekat. Handphonemu atau kamu yang punya kaki? Iya juga. Kalau saya kehilangan handphone, saya hentikan aktivitas. Saya bongkar lemari, saya bongkar tas. Saya cari di meja kerja. Seandainya gak dapat, saya akan minta tolong staff-staff saya. Seandainya staff saya juga gak dapat, saya akan minta tolong anak-anak saya yang kecil-kecil untuk cari kolong ranjang, kolong meja. Saya kerahkan angkatan udara, laut, dan darat. Pasti dapat tuh handphone. Kalau ada usaha pasti bisa. Waktu Anda cari jodoh harus ada usaha. Waktu Anda cari kerja harus ada usaha. Waktu Anda mau cari usaha harus ada usaha. Sama waktu kamu cari hikmat harus ada upaya. Hikmat gak pernah datang secara otomatis. Hikmat datang ketika kau belajar. Makanya penting di sini untuk follow orang-orang yang penuh hikmat. Subscribe YouTube-nya. Anyway, yang belum subscribe YouTube Henny Christianus atau Impact Community, silahkan subscribe. Karena isinya penuh dengan hikmat. DM orangnya. Tanya. Belajar. Sama pemimpin, orang tua. Maka kamu akan penuh dengan hikmat. Saya tahu ada gadis yang bodoh bernama Esther yang muda. Tapi kemudian karena dia di coaching sama uncle-nya bernama Mordekai. Didorong dan motivasi untuk menjadi ratu dari Raja Ahasuerus. Yang sedang mencari ratu pada waktu itu. Kemudian Mordekai memimpinnya, menasihatinya, membimbingnya. Bahkan akhirnya Esther bisa menjadi ratu dari istri Raja Ahasuerus. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika ada Haman bin Agag yang ingin memunahkan seluruh bangsa Israel, Mordekai panggil lagi Esther dan berkata gini, kamu jangan cuma enak-enak di kerajaan Raja Ahasuerus, sedangkan semua keturunanmu dibunuh oleh Haman bin Agag. Kamu harus menghadap raja. Esther berkata, bagaimana mungkin? Aku seorang ratu, tunggu panggilan. Baru aku bisa datang sama raja. Kalau aku datang sama raja tanpa ada kode, tanpa dipanggil, maka hukumannya mati. Kamu puasa. Tolong bangsamu jangan binasa. Dan dibantai. Mungkin kamu selamat, kami semua mati. Tapi suatu kali, ketika mereka tahu bahwa kamu orang Yahudi pun, kamu akan dibunuh. Lalu kemudian Esther mendengar nasihat daripada omnya. Mentoring. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa bergaul dengan orang bijak dia jadi bijak. Barang siapa bergaul dengan orang malang dia jadi malang. Kemudian Esther berkata, tolong berdoa puasa 3 hari. Untuk jangan makan dan minum. Saya akan menghadap raja setelah 3 hari. Sekalipun itu taruhannya mati. Tapi demi menyelamatkan bangsa kita, aku siap mati. Esther puasa dan Mordekai puasa. Dan kemudian Esther memberanikan diri di hari ketiga menghadap raja. Dan raja bermurah hati dan mengulurkan tongkat, silakan apa yang kamu sampaikan. Dan Esther menjelaskan bahwa ada orang yang sinis dan benci sama orang Yahudi bernama Haman bin Agag. Kemudian raja marah dan raja menggantung orang itu. Man, dalam kesulitan, dalam usaha, kesulitan dalam hubungan, kesulitan dalam keuangan, kesulitan di dalam relationship, kita perlu untuk mencari hikmat dari orang-orang yang ada di atas kita. Orang-orang yang mendahului kita.
Karena orang-orang di atas kita punya daya pandang lebih lebar, lebih jauh, lebih luas daripada kita di bawah punya daya pandang lebih sempit dan terbatas. Dan ini ada pelajaran hikmat yang paling mudah didapatkan. Belajar dan tanya sama orang lain. Anda jangan malu bertanya. Karena bertanya itu malunya setengah menit, pinternya seumur hidup. Sekali lagi saya ulangi. Jangan malu bertanya, karena bertanya itu malunya setengah menit, pinternya seumur hidup. Katakanlah, orang yang bertanya jadi pinter. Makanya Kick Andy Noya dibayar, tugasnya bertanya. Oprah Winfrey dibayar, tugasnya bertanya. Karena bertanya memimpin. Kalau saya lagi bicara soal keuangan, tiba-tiba ada orang bertanya soal tentang keluarga, maka dia sedang memimpin saya. Topik dari keuangan berubah jadi tentang keluarga. Itu sebabnya Anda bisa belajar sama orang-orang yang ada di atasmu, yang memang bijak dalam kehidupan. Sehingga kamu makin wise, kamu makin tajam. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.